Eh, untuk menjajaki organisasi, menjalankan organisasi, dan tentu juga menjaga NU dan menjaga negara ini. Baik Pak Kiai, mohon izin dapat berbagi pengalaman dengan kami sebagai kader muda di Nahdlatul Ulama. Monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ini merupakan kehormatan bagi saya diundang di Ansor untuk berbicara dan berbincang-bincang tentang Ansor khususnya, dan juga perkembangan Nahdlatul Ulama dan perkembangan masyarakat pada dewasa ini. Sebelumnya saya koreksi dulu, saya bukan kiai. Saya itu bukan baru ya, karena memang saya itu sebetulnya sedang berusaha untuk menjadi kiai. Amin, amin. Dan buat kami memang kiai. Tapi kok nggak jadi kiai? Ya, tapi apapun saya bisa silaturahmi yang saya sangat senang sekali. Karena saya juga sebagaimana tadi disebutkan oleh sahabat Jamrong bahwa saya pernah aktif di Ansor, pernah jadi ketua PW Ansor Jawa Barat. Jadi rasanya hati dan darah saya itu ada di Ansor. Ada kerinduan yang mendalam. Ada kerinduan yang sangat mendalam. Makanya begitu saya diberitahu untuk acara wawancara dan podcast ini, wah saya tidak berpikir panjang lagi. Siap. Ini merupakan panggilan dari organisasi. Panggilan dari Mabes. Ya, kalau bicara tentang Ansor, sebetulnya tidak bisa dilepaskan dari NU. Karena memang Ansor adalah anaknya NU. Bahkan Ansor itu sebagai kader terpercayanya NU.
Kader inti dan kader terpercaya. Jadi sebetulnya bagi NU, siapa nanti pemimpin NU akan datang, itulah Ansor, karena kader terpercaya. Nah, karena tidak lepas dari NU Ansor itu, maka kita harus melihat sebelum membaca tantangan ke depan apa, itu sebetulnya kelahiran NU itu untuk apa. Nah, saya lihat NU itu lahir dari 3 pilar. Nanti saya mungkin bisa tambahkan 1 pilar lagi. 3 pilar yang selama ini dikenal di NU, itu NU adalah lahir pertama dari taswirul afkar, pencerahan pemikiran. Yang kedua dari Nahdlatul Wathon, yaitu dari semangat kebangsaannya, cinta tanah air. Yang ketiga adalah Nahdlatul Tujar, kebangkitan para pedagang. Jadi NU lahir itu dari 4 pilar, yaitu dari keilmuan, yang ini nanti dari taswirul afkar ini akan melahirkan ulama-ulama, para cendekiawan, dan Nahdlatul Wathon itu akan melahirkan para politisi dan politik kebangsaan. Nahdlatul Wathon dan Nahdlatul Tujar akan melahirkan para pedagang, para pengusaha. Dan kalau boleh saya ingin tambahkan, itu adalah adanya dari istilahnya itu ukhuwah basyariah, yang itu dari Komite Hijaz. Itu juga yang mewarnai berdirinya NU. Sehingga dari itu lahirlah suatu semangat untuk menciptakan perdamaian dunia dan peradaban dunia. Dan sekarang ternyata perdamaian dan peradaban itu sangat dibutuhkan. Jadi Ansor, kalau mau membaca masa depannya bangsa kita, ya harus dari 4 aspek itu, 4 pilar itu. Jadi dari ulamanya, dari pengusahanya, dari politisinya, dan dari diplomatnya. Pak Kiai, mohon izin, kira-kira ada pengalaman paling berkesan pada saat jadi ketua Ansor Jawa Barat? Alhamdulillah, saya menjadi ketua Ansor itu juga pertama itu tidak langsung jadi. Saya itu waktu itu sudah ditugasin juga, terutama oleh Pak Hafidh Usman, guru saya, Ki Haji Hafidh Usman almarhum guru saya. Beliau menugaskan pada saya waktu itu di salah satu wakil sekretaris NU. Waktu itu diberitahu, Hozin, kamu bantu Ansor. Waktu itu Ansor dalam keadaan lumpuh. Bantu gimana Pak? Ya, nanti yang mimpin Ansor adalah Haji Ali Ibrahim almarhum. Kamu bantu di situ. Jadi waktu itu Haji Ali Ibrahim almarhum sebagai ketua umumnya. Terus wakilnya adalah Haji Hasyim Syurojuddin, juga sudah almarhum dari Banjaran, kalau Haji Ali di Bandung. Terus wakilnya lagi baru saya. Nah, waktu itu saya bantu, saya keliling, saya bangkitkan kembali Ansor di Jawa Barat. Setelah itu ada konferensi, singkatnya ada konferensi, Pak Haji Ali Ibrahim lengser, digantikan waktu itu oleh Hasyim Syurojuddin. Hasyim Syurojuddin menjadi ketua, sampai saya bantu terus, saya meningkat menjadi wakil ketua berikutnya. Terus saya bantu untuk mengembangkan Ansor, sehingga akhirnya sampai masa jabatan habis Hasyim Syurojuddin, beliau lengser, baru saya menjadi ketua umum Ansor Jawa Barat. Waktu saya menjadi ketua umum Ansor Jawa Barat, terus terang Ansor waktu itu situasi politik masih tidak terlalu berpihak kepada NU. Karena waktu itu NU masih di bawah atau bersama-sama dengan BP3. Nah itu kan waktu dengan
NU bersama-sama dengan P3 memang itu panggilan sejarah adanya fusi partai politik, dan itu juga kehendak pemerintah juga adanya fusi partai politik, sehingga gerak Ansor agak sulit. Nah, dalam kondisi yang gerak Ansor agak sulit itulah saya dan teman-teman bagaimana berusaha mencari peluang-peluang bagaimana Ansor bisa bergerak, bisa berkhidmat ke NU, bisa berkhidmat pada masyarakat dalam situasi keterjepitan masa pada waktu itu. Nah, alhamdulillah dengan pendekatan yang kami lakukan dengan teman-teman, lobi kemana-mana, silaturahmi kemana-mana, termasuk kepada pemerintah, ke Kodam Siliwangi. Kita bersama-sama dengan Kodam Siliwangi bahwa Ansor adalah bagian dari masyarakat Jawa Barat. Ansor adalah merupakan Siliwangi, Siliwangi adalah Ansor, Ansor adalah Siliwangi. Itu semua yang kami ungkapkan. Sehingga akhirnya Ansor bisa diterima di masyarakat. Karena sebelumnya sulit sekali untuk masuk. Sulit sekali untuk masuk. Sulit sekali. Ya karena situasi politik. Mereka tidak salah, tapi karena situasi politik memang harus begitu. Dan tidak hanya di Jawa Barat, tapi juga di seluruh Indonesia. Maka benar kalau NU salah satu keputusannya di Muktamar Situbondo menyatakan dirinya sebagai hitoh, lepas dari partai politik, tapi diangkat ke atas, justru NU yang melindungi partai politik. Jadi ditarik dari P3, diletakkan di atas, maka NU mengayomi, membina dan membimbing P3, PDI dan Golkar. Apakah itu juga yang menjadi inspirasi Kiai Slamet Effendi Yusuf masuk Golkar? Nah, mungkin juga karena memang setelah Ansor itu bersama-sama dengan NU ditarik dengan P3, maka warga Ansor, warga NU itu bebas untuk menentukan pilihannya, pilihan politik. Tapi begitu memilih politik, itu adalah pribadi, tidak membawa nama Ansor. Nah, waktu itu saya dengan teman-teman di Jawa Barat, ini sekedar cerita, dengan teman-teman di Jawa Barat yang di Ansor pada waktu itu semuanya masih aktif di P3. Maka karena mati aktif di P3 dan dicalonkan sebagai anggota DPR juga dari P3, maka dengan konsekuensi itu kami mundur dari pengurus Ansor. Non aktif di pengurus Ansor. Bukan mundur anggota Ansornya. Pengurus Ansor. Ya, kalau boleh saya sebut, ada saya, ada Nukman Abdul Hakim, ada Burdi Mukri, semua mundur sebagai kader inti Ansor waktu itu, supaya apa? Tidak terkontaminasi politik. Kira-kira. Nah, sehingga setelah pemilu selesai, ya kita kembali. Mau pilih terus di Ansor atau kembali ke Ansor, atau dia pilih terus di P3. Waktu itu. Jadi berangkat dari barak untuk bertempur. Jadi setelah pemilu selesai, kita kembali ke markas besar kita. Markas besar kita di mana? Di Ansor, di NU. Yang waktu itu kantornya di wilayah Jawa Barat itu adalah di Jalan Sancang. Itu pengalaman yang sangat luar biasa. Nah, kira-kira kader muda NU khususnya Ansor, tantangan masa depan itu semakin menantang. Kira-kira berdasarkan pengalaman Bapak, apa yang harus dilakukan? Ya, karena Ansor ini sebagai kader terpercaya NU dan pelanjut perjuangan NU, maka Ansor harus disiapkan dan menyiapkan dirinya untuk mengisi dan merebut apa yang menjadi cita-cita, menjadi tujuan, dan menjadi menjadi tujuan daripada Nahdlatul Ulama. Itu tadi, NU adalah menyediakan diri atau mempersiapkan diri atau menjadikan dirinya untuk sebagai menyiapkan untuk menjadi kader ulama, menjadi kader pengusaha, menjadi kader politisi, dan menjadi kader diplomat. Nah, ini Ansor harus siap dengan empat pilar ini harus siap. Harus mampu jadi ilmuwan, harus mampu jadi pengusaha, harus mampu jadi politisi, dan juga harus siap ditempatkan dimanapun. Iya. Dan itu
Tidak mungkin kan dipegang oleh satu orang. Artinya begini, kader Ansor itu harus sudah siap dibagi tugas. Siapa yang ke ulama, siap jadi ulama. Siapa yang menjadi pengusaha, siapa menjadi politisi, dan siapa yang menjadi diplomat. Ini diplomat ini penting. Kondisi sekarang, kondisi situasi dunia yang sedang carut marut dan tidak pernah berhenti konflik antar negara. Bahkan di dalam negara sendiri konfliknya luar biasa, nggak pernah selesai. Dan ini diplomat yang dari santri dibutuhkan. Karena santri, karena Ansor, kalau toh dia jadi diplomat, dia akan membawa misi santri. Itu misi santri apa? Yang selalu memegang bukan hanya ukhuwah Islamiyah, tapi juga ukhuwah watoniyah dan juga ukhuwah basyariyah. Ukhuwah basyariyah ini yang dilupakan oleh teman-teman kita sendiri, bahkan oleh warga masyarakat dunia. Dan alhamdulillah 3 ukhuwah ini diproklamirkan oleh Kiai Ahmad Siddiq waktu di situ pondok. Luar biasa. Sehingga dengan ukhuwah basyariyah ini muncullah satu pemahaman kita bahwa kita punya perasaan atau kita punya semangat untuk komitmen terhadap kemanusiaan dan peradaban dari ukhuwah basyariyah. Persatuan kemanusiaan. Tidak lihat warga negara apa, tidak lihat agamanya apa, tidak melihat sukunya apa. Begitu beliau manusia yang harus kita bela kalau dia mendapatkan tekanan dan kezaliman. Dan ini sebetulnya misi yang sangat besar sekali. Tujuan yang sangat mulia sekali yang harus mulai dipikirkan oleh kita Ansor untuk mengisi tantangan-tantangan ke depan yang sedang digelurakan oleh Nahdlatul Ulama, khususnya oleh PBNU sekarang. Bapak pernah menjadi duta besar Libanon ya. Kira-kira semangat Bapak kan semangat NU. Bagaimana membawa NU di kedutaan besar di Libanon dengan situasi negara di sana? Libanon sebagai negara Timur Tengah mungkin ada satu hampir kesamaan dengan Indonesia dari segi pluralitas masyarakatnya, pluralitas agamanya. Bahkan mereka lebih heterogen. Libanon itu satu negara kecil, tapi sangat strategis. Karena di situ adalah pusat pergolakan politik di Timur Tengah. Dari Libanon. Sentral konflik. Libanonnya. Siapa yang kira-kira bisa menguasai Libanon, itulah yang akan menguasai Timur Tengah. Di situ perebutannya. Dan Libanon itu karena saking pluralnya, Islamnya itu memang cuma 3. Ada Islam Sunni, ada Islam Syi'i, ada Islam Druze. Yang di Indonesia nggak ada. Tapi Kristennya 11 sektor. Luar biasa banyaknya. Dan mereka berbaur jadi satu. Dan itu juga konfliknya tidak pernah berhenti. Ditambah lagi konflik itu juga ada masalah Israel masuk ke Libanon. Nah, karena ada Israel masuk ke situ, Saudi Arabia juga masuk ke Libanon. Karena Saudi Arabia masuk ke sana, nanti Sunni akan berkembang. Syiah masuk dari Iran. Karena Syiah masuk dari Iran di situ, Mesir juga masuk ke Libanon. Jadi luar biasa. Nah, waktu saya melihat kondisi Libanon yang semacam ini, waktu saya datang, saya tugaskan di Libanon, itu presiden belum terbentuk, belum terpilih. Karena perebutan terus. Presiden Libanon. Saking untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Libanon, itu diadakan kesepakatan. Presiden itu harus dari Kristen. Perdana Menteri harus dari Sunni. Dan ketua parlemen itu harus dari Syiah. Sampai dibikin begitu. Untuk menjaga kebersamaan. Tapi tetap aja ada riak-riak kecil. Nah, akhirnya saya datang ke sana sebagai seorang santri. Pertama saya lakukan adalah diplomasi religi. Diplomasi santri. Yaitu dengan mengandalkan saya bersilaturahmi dengan para pemegang kunci-kunci di Libanon.
Perdana Menteri saya datangin, Ketua Parlemen juga saya datangin, calon presiden waktu itu, yang kira-kira nanti akan menjadi presiden waktu itu, Michelle Aoun dari Kristen, saya datangin. Dan yang lebih penting lagi, para masyayikh, para ulama, baik Sunni maupun Syi'i saya datangin. Untuk apa? Saya ingin memperkenalkan gaya Islam NU dengan dengan moderatnya, dengan prinsip-prinsip moderat, tasamu, tawazu. Saya kenal sedikit demi sedikit. Dan saya, maaf, mungkin teman-teman Libanon bisa mengoreksi kalau saya salah. Sebetulnya teman Libanon, ukhuwah Islamiyahnya kuat, ukhuwah watoniyahnya ada, tapi ukhuwah basariyah nggak ada. Bahkan ukhuwah watoniyah juga kurang. Jadi semangat persatuan bernegara itu nggak ada. Padahal lagu kebangsaan Libanon itu lagu kebangsaannya kuluna lil watan, kita semua untuk tanah air. Tapi tidak mutlak mereka bersama-sama untuk menjaga tanah air. Sehingga akhirnya Eropa masuk, Perancis masuk, Inggris masuk, Amerika apalagi, Iran masuk situ, Syria masuk situ. Jadi semacam negara yang tidak bertuan. Dan itulah saya untuk meyakinkan pemerintah Libanon, saya undang tokoh-tokoh Indonesia untuk berbicara di sana. Saya adakan seminar nasional dengan mengundang, memperkenalkan ulama Indonesia tentang sistem kenegaraan dan juga sistem beragama di Indonesia. Antara lain yang diundang waktu itu Bapak Ketua Umum PBNU Kiai Hasyim Muzadi almarhum. Saya undang Menteri Agama Lukman Saifuddin. Saya undang Mahfud MD sebagai ketua Mahkamah Konstitusi untuk menjelaskan bagaimana pemilu yang bagus. Dan saya undang Imam Besar Masjid Istiqlal itu Profesor Dr. Nazaruddin Umar untuk memperkenalkan tentang bagaimana fungsi masjid khususnya masjid negara bukan hanya untuk tempat peribadatan, tapi di situ adalah sebagai sumber peradaban Islam. Diperkenalkan semuanya, ya selama akhirnya sedikit demi sedikit mereka memahami dan akhirnya mereka tertarik ke Indonesia. Sehingga para masyayikh ingin datang ke Indonesia, ingin melihat. Saya ajak ke Indonesia. Ini sekedar cerita pengalaman. Saya ajak tokoh-tokoh Libanon, saya ajak ke Indonesia, saya ajak ke PBNU. Saya perkenalkan dengan PP Muhammadiyah dan saya bawa ke pesantren-pesantren di Indonesia yang terkenal. Kalah Tebuireng, Tambak Beras, dan Anyar. Bahkan waktu muktamar di Jombang, itu saya undang para masyayikh dan mereka menyaksikan bagaimana perhelatan muktamar. Perhelatan yang terbesar umat Islam di Indonesia. Diundang. Saya undang. Bahkan waktu ada diskusi, ada seminar Isomil yang diselenggarakan oleh PBNU, waktu itu zamannya Kang Said, itu juga saya minta tolong Libanon diundang secara khusus ulama-ulama Libanon supaya mengikuti di situ. Dan yang diundang bukan hanya Sunni tapi Syiah. Bahkan yang Kristen itu tadinya mau ikut, tapi saya batasi dulu. Nah, sehingga akhirnya mereka makin mengenal tentang Indonesia. Yang penting bukan hanya mengenal Indonesia, tapi mengenal budaya Indonesia, juga mengenal cara-cara beragama umat Islam Indonesia. Yang istilahnya itu dengan prinsip moderat, tasamu, tawazu, iktidal, itu. Apa sekarang sudah selesai belum? Saya kira tidak seluruhnya bisa selesai seketika, tapi itu berproses. Oke. Jadi pemuda Ansor dalam konteks hari ini perjuangannya lebih berat atau memang lebih ringan dari zaman dulu? Ya, boleh katakan lebih berat atau juga boleh katakan lebih ringan, tergantung kitanya. Tapi kalau menurut saya sebetulnya sekarang
bagi Ansor secara kondisi eksternal maupun internal jauh lebih memungkinkan untuk bergerak lebih luasa daripada yang dahulu. Secara eksternal kondisi politik sangat terbuka bagi Ansor. Secara internal katakanlah fasilitas yang dimiliki oleh Ansor sangat terbuka. Tinggal sekarang mau nggak bergerak Ansor. Nah ini kalau sudah begini kami cerita dikit. Bagaimana zaman dulu saya waktu jadi ketua Ansor, kantor juga menebeng di NU. Pergerakannya juga masih terbatas karena kondisi politik yang waktu itu agak sulit, artinya belum kondusif. Kalau sekarang alhamdulillah dengan tampilnya dan berhasilnya NU meyakinkan pada masyarakat, meyakinkan pada negara bahwa NU adalah satu organisasi kemasyarakatan yang paham keagamannya paling kondusif dan paling cocok untuk Indonesia. Alhamdulillah. Dan itu diikuti oleh Ansor. Maaf saya agak emosi. Ansor dibawa oleh NU untuk mengembangkan Islam yang sangat kondusif, yang sangat cocok dan sangat Indonesia sekali. Islam Indonesia ya NU, Ahlussunnah wal Jamaah itu. Karena NU lahir itu bukan di-drop dari atas, tapi memang sudah tumbuh dari bawah. Ansor lahir bukan di-drop dari atas, tapi lahir dari bawah. Tinggal bagaimana mengembangkannya. Sekarang Ansor waktunya untuk terus berjuang mengisi negara Indonesia ini di segala bidang, dan tidak ada barier, tidak ada sekat-sekat bagi Ansor. Tinggal Ansor mampu waktu itu. Maka Ansor harus meningkatkan kualitas dirinya, integritas dirinya, akhlaknya terutama. Akhlak harus dijaga oleh Ansor. Boleh pakaian seragam gagah, tapi akhlaknya ada akhlak santri. Akhlak santri itu adalah akhlak yang sangat tawadhu. Tawadhu kepada siapa? Kepada semua orang. Khususnya pada kiai. Kan slogannya juga pengawal kiai katanya. Benteng ulama. Benteng ulama. Itu Ansor. Kalau Ansor akhlaknya bejat, naudzubillah, jangan. Kalau juga mendapatkan kesempatan, mendapatkan kepercayaan, jabatan, ingat, godaan jabatan itu pun banyak sekali. Maka Ansor harus bisa menjaga, jangan sampai terjebak pada hal-hal yang sifatnya korupsi. Itu harus dijaga. Karena itu tidak mustahil bahwa itu dipancing, diberikan peluang, diumpan. Nah kalau santri, karena karena pola hidupnya sudah zuhud, tidak mungkin tertarik pada itu. Karena jabatan adalah itu amanah. Bergerak di dalam politik, Ansor yang aktif di politik, mangga silakan. Dan saatnya juga harus masuk di dalam politik, di mana partai mana yang bisa dijadikan lahan untuk pengembangan Islam Ahlussunnah wal Jamaah. Itu silakan. Tapi juga kalau jadi politik juga sekali lagi akhlak harus dijaga. Semangat juga harus dijaga. Tujuan politik. Politik itu akan menjadi fungsional. Kalau pertama mengandung dimensi amanah. Yang kedua mengandung dimensi al-mas'uliyah. Yang ketiga mengandung dimensi al-ukhuwah. Politik harus dimaknai dan berfungsi secara maksimal. Kalau politik itu adalah ini mau dimaknai sebagai amanat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka seorang Ansor yang menjadi politisi tidak mungkin dia melanggar ketentuan Allah dan akan memperjuangkan garis-garis Allah, ajaran-ajaran Allah, ajaran-ajaran Muhammad. Yang kedua, mas'uliyah, pertanggungjawaban. Sebagai politisi harus mampu, harus dimaknai ini adalah harus mempertanggungjawabkan pada yang memilih, pada rakyat. Bahkan bukan hanya memilih, rakyat seluruhnya. Ansor itu harus bertanggung jawab pada umat NU, umat Islam, tapi juga pada rakyat. Dan yang ketiga, ukhuwah. Menjaga semangat dimensi ukhuwah, menjaga dimensi persatuan. Jangan sampai menjadi politisi bergembira ria dengan sendirinya tanpa menengok dan mengorbankan persatuan bangsa. Janganlah kau sukses menari di atas
puing-puing mayat-mayat temanmu sendiri. Jadi harus betul-betul jaga. Tapi kalau sedang berjuang, ini persatuan akan pecah, persatuan negara akan berantakan, berhenti. Bagaimana harus kita tata persatuan Indonesia? Dan itu komitmen Ansor. Saya kira. Baik, terakhir closing statement, spirit dan motivasi untuk kader-kader Ansor di Jawa Barat. Saya kira saatnya lah sekarang Ansor dan teman-teman lebih aktif lagi, lebih giat lagi, lebih meningkatkan kualitas diri lagi untuk mengisi pembangunan di Indonesia, menjaga umat Islam, merawat jagat, membangun peradaban baru, peradaban Indonesia yang bertasamuh, berkeadilan, dan harmonis. Terima kasih. Baik sahabat sekalian, demikian diskusi, wawancara, dan ngaji kita terhadap kiai kita, terhadap guru kita, terhadap senior kita. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.